وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para sesepuh ini sepuh kesepuhan ingkang kula hormati, para romo kiai, para ibu nyai, para asatidah, para pengurus masjid, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang kula hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Pagi hari ini masih diberikan kesempatan, pagi hari ini masih diberikan kenikmatan, nikmat sihah, nikmat afiat, nikmat iman, nikmat Islam yang perlu kita syukuri bersama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salamnya kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi, dan duduknya kita pada pagi hari ini menjadi wasilah besok kita duduk bersama di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sedaya jamaah ingkang kula hormati, saderenge pengausan monggo kita awali sebagaimana biasa maos surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedaya jamaah, kurang 1 minggu lagi insyaallah kita akan melaksanakan kewajiban kita rukun Islam yang ketiga dan keempat. Betul? Nggih? Insyaallah kurang 1 minggu kita akan melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Nggih menika akan melakukan rukun Islam yang ketiga dan keempat, nggih menika puasa kalian bayar zakat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemampuan bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna insyaallah. Amin Allahumma amin. Ada satu hadis Nabi, kata Rasul, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Artinya, barang siapa yang senang, gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, maka kata Rasulullah haram jasadnya masuk neraka, alias masuk surga. Terus ibu bapak kita sedoyo untuk menyambut datangnya bulan Ramadan harus dengan senang hati. Jangan malah kita merengat-merengot, meh poso meneh, ora iso mangan, ora iso ngombe, ora iso, ya ora iso. Ya. Jadi kita harus sabar. Memang kita diciptakan oleh Allah, tiada lain untuk ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah. Ya kita harus sabar. Maka dari itu sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa, khususipun puasa Ramadan. Nah kurang satu minggu insya Allah. Entah nanti mau hari Sabtu, mau hari Ahad, monggo. Itu nanti kita nunggu keputusan. Tapi jangan keputusan sendiri. Aku tak poso dino iki us. Tak boleh. Kayak terjadi di tahun kemarin di daerah Jogja, hari raya duluan itu. Karena nelpon Allah. Karena aduh wes macam-macam. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam puasa Ramadan itu ada beberapa syarat-syarat, ada beberapa rukun-rukun, dan ada beberapa hal-hal yang kita jauhi di bulan Ramadan. Orang puasa niku menurut secara bahasa menika al-imsak, nyengker ya. Nyengker makanan, nyengker minuman dengan waktu yang tertentu. Kapan tidak boleh makan, kapan tidak boleh minum, sebelum sholat subuh, ya toh, persiapan niat, setelah sholat subuh sampai maghrib baru kita boleh makan. Dan makanya disebut nyengker. Mau makan, mau minum, mau kumpul sama suami istri di siang bolong Ramadan tidak boleh, itu larangan. Tapi misalnya lupa makan, lupa minum, lupa kumpul karo bojo di siang bolong Ramadan, ini pripun? Maka kata ulama, kalau memang lupa ya ndak apa-apa. Yang jadi masalah pura-pura lupa, pura-pura lupa makan, pura-pura lupa minum, pura-pura lupa kumpul sama istri sama suami, itu yang nggak boleh. Karena kita ini manusia lemah, punya lupa, punya salah. Maka dari itu betul-betul besok sebelum kita masuk Ramadan persiapkan diri kita. Mula kula niku sakniki akan menjelaskan masalah persiapan Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan kita berpuasa menurut indallah, tujuannya karena umat-umat dahulu juga berpuasa kata Allah. Tujuannya nopo? La'allakum tattaqun, agar kita ini semua tercatat sebagai orang-orang yang takwa kepada Allah. Nopo niku takwa? Menjauhi larangannya, melakukan perintahnya. Puasa Ramadan adalah perintah dari Allah yang kita lakukan. Tidak berpuasa itu larangan dari Allah di bulan Ramadan yang kita jangan lakukan. Ya, kan makanya ketika diperintah oleh Allah, ya lakukan. Khususnya yang wajib-wajib dulu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat bagi yang mampu, haji umroh bagi yang mampu. Nah itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Adapun syarat-syarat orang itu boleh berpuasa di bulan Ramadan besok ini, syaratnya hanya 3. Diperhatikan baik-baik.
Syarat yang pertama yaitu harus Islam. Nah. Ya Allah, nyon pangapunten niki rada sesuatu kecapean. Yang pertama syaratnya harus Islam. Nah, kita ini semua Islam, maka sudah mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Hanya nanti pengecualian, ada pengecualian yang nggak boleh puasa. Yang pertama Islam. Loh, enek wong non muslim melok poso iki piye? Ya enggak apa-apa. Enggak usah dilarang. Siapa tahu mereka nyoba-nyoba ikut melok poso, dapat petunjuk dari Allah, dia masuk Islam. Nah, jadi kita itu memang syarat utamanya adalah harus Islam. Yang pertama. Yang kedua, wal bulugh. Kata ulama fikih, wal bulugh. Napa niku bulugh? Baligh. Nyampe umur. Sampainya baligh niku dari umur berapa? Dari 9 tahun sampai 15 tahun. Itu umurnya baligh. Tanda-tandanya itu baligh atau tidak. Kalau laki-laki, tanda-tandanya itu mimpi basah. Mimpi basah. Kalau perempuan keluar darah haid, itu sudah boleh berpuasa. Tapi kan subhanallah, kita sebagai orang tua, alhamdulillah, walaupun anak-anak kita yang kecil-kecil sudah ikutan puasa. Ada kan? Kan puasanya macam-macam. Ada puasa jangkrik, puasa sapi, puasa beduk. Kula niku kemarin dikasih tahu sama teman, Ustaz, anak-anak lek poso niku macam-macam, puasa sapi, puasa jangkrik, puasa beduk. Lek sapi piye? Bermangan diusapi. Weh. Ya, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita punya anak kecil, latihan untuk puasa boleh, enggak apa-apa. Ya, kalau syukur-syukur misalnya mampu sampai 1 hari, bagus. Enggak mampu, gitu nopo-nopo. Dilatih. Ya. Syarat yang ketiga, orang itu bolehnya berpuasa besok di Ramadan, wal aqlu ay al aqil, punya akal. Akalnya sehat, akalnya tidak stres, akalnya jenak, akalnya tidak edan, dia waras. Kaya awake dhewe niki. Nah, bagi orang-orang yang akalnya tidak sehat, misalnya pripun, ya ndak wajib. Ndak wajib. Contoh misalnya kan wonten ada seseorang yang di depan itu kadang-kadang itu ndak wajib puasa. Lah koyo awake dhewe wajib. Nah, lek pingin awake dhewe ora wajib puasa, yo streso sik. Edanus sik. ampun motan nggih. Insyaallah mudah-mudahan sehat waras bagas waras kabeh. Amin Allahumma amin. Ya. Terus ada lagi salah satu ulama menambah syarat yang selanjutnya adalah wal qudrah ala shaum, mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Kalau nggak mampu bagaimana Ya nggak usah. Contoh orang sakit misalnya. Misalnya ada orang sakit, kalau dia berpuasa tambah sakit, mending nggak usah puasa, besok dikodok. 2, orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah sepuh, lek misalnya fisiknya ndak mampu puasa, ndak usah puasa, cukup setiap hari bayar fidyah, bayar denda. Berapa dendanya? 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kata ulama dimakan 6 orang kenyang. Kira-kira berapa? Ya wes amannya 1 kilo.
aman itu. Tapi sebenarnya nggak nyampe 1 kilo, nggak nyampe berapa on itu, tapi lebih aman ya. Kalau dimakan orang 6 kenyang, mungkin dikira-kirakan 1 kilo gitu aja ya. Jamaah ini rahmati oleh Allah. Nah sekarang itu syarat-syaratnya. Sekarang sesuatu yang perlu dilakukan di bulan Ramadan apa saja? Yang pertama di sini dikatakan nggih menika an-niyah, niat bil qalbi. Fa in kana shaum fardhon ka Ramadan au nadran fala budda min iqa'in niyah lailan. Niat di malam hari kalau puasanya itu puasa Ramadan sama puasa nazar. Nah puasa Ramadan itu wajib di malam hari. 2 puasa nazar. Ngertos puasa nazar? Misalnya contoh gini Bu, Pak. Anakku besok lek wis lulus SMA, aku tak poso 3 dino wae. Nah ini namanya puasa nazar. Maka panjenengan niatnya di malam hari. 3 puasa kodok. Puasa kodok, puasa pengganti. Ibu-ibu sampun ngodoi puasanya, yang punya hutang kemarin sudah ngodoi sampun. Nah hati-hati jangan sampai tidak dikodoi. Ustadz aku lali, dek wingi aku tahun kemarin punya hutang 3 hari, terus aku lali iki nggak nyaur, ketemu Ramadan besok, maka panjenengan ngodoknya kali lipat. Berapa? 6 hari. Per hari bayar denda 1 mud. Hati-hati panjenengan. Kapan itu niat dilakukan? Pada malam hari. Biasanya di masjid-masjid dimanapun tempat, sebagian niku ada yang dilakukan setelah buka langsung niat, ada yang melakukannya setelah sholat maghrib, ada yang melakukannya setelah sholat tarawih ya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi diusahakan kalau bisa tiap malam niat. Kalau misalnya aku tak bulan ke 1 malam wae, malam pertama tak niat untuk 1 bulan, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa tiap hari ini niat. Nah, seperti contoh di sini, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan di tahun ini 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu bisa. Yang kedua, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang wajib dilakukan di siang bolong Ramadan adalah al-imsak anil akli wasyurbi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum di siang bolong Ramadan. Nah misalnya kan kita lupa pulang dari pasar atau pulang dari sawah, panas-panas langsung buka kulkas gitu, duduk minum, pertengahan minum eling, loh poso iki. Jadi ini Pak Ustadz kon lanjut ke, sing dimaksud lanjut ke posone, minumi mandek, bukan malah tambah minum. Oh jadi Pak Ustadz kon lanjut kok minum leh, jangan. Begitu juga makan. Siang bolong Ramadan buka meja makan, wah ini sego ini langsung dah. Pertengahan makan anak teko, poso, kaget. Ya mandek, ojo dilanjut makannya, poso dilanjut. Tak apa-apa, karena lupa. Kata Nabi, ketika bulan Ramadan, ketika kita berpuasa kok lupa makan, lupa minum, berarti yang ngasih makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lupa misalnya kumpul suami istri di siang bolong Ramadan, lali. Kira-kira ada yang lali enggak Bu? Pak, ada yang lali. Ada yang lali. Ulama fikih berkata seperti itu. Namanya manusia.
Loh, waktu kok lu kok ingat? Yo lanjut puasanya. Tapi kalau pura-pura lupa, yo jangan, ya, jangan. Nah itu, jadi wa in qallal ma'kul wal mashrub 'inda ta'ammud. Nah, jadi kalau kita walaupun itu makanan minuman sedikit lek disengaja, yo tidak boleh, ya tetap batal puasanya. Apalagi nyon pangapunten misale bar sahur ndak sikatan, terus jam 09.00 isuk jam 9 itu kok enek sisa sego misale ini ilate lontron, kok enek sisa sego lalu ditelan, ya ndak boleh, batal nih, batal. Ya mula kalau bisa itu ya, sikatan. Watsalits al-jima', ya sudah. Warabi' ta'ammad al-qaid. Yang keselanjutnya yang tidak boleh dilakukan di siang bulan Ramadan, muntah disengaja. Maksudnya pun nopo muntah disengaja niku pripun? Karena awake dhewe wis haus misalnya, muntah disengaja. Dengan apa? Jari-jarinya lebok nih, kotek-kotek nih, ben muntah. Nah itu sudah muntah, itu namanya sengaja. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, panjenengan naik bis, naik mobil, naik becak kok muntah, sing penting sisa muntahnya nggak ditelan, ditokke kabeh, nggak apa-apa. Tapi lek ditelan, enak ya, itu yang nggak boleh, ya bisa jadi batal. Tuh, jadi ada beberapa yang perlu kita lakukan di siang bulan Ramadan. Itu secara fikih, tapi secara tasawuf yang tidak boleh kita lakukan di siang bulan Ramadan, harus menjaga anggota tubuh, kakinya, lisannya, tangannya, meripatnya, telinganya. Mula awake dhewe niku di bulan Ramadan kata-kata mawon maos Al-Qur'an. Lek boten saged maos Al-Qur'an, wirid dzikir sebisanya semampunya. Misale, Ustaz, aku ra iso maca Al-Qur'an, aku isoku namung surat Al-Ikhlas tok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikut taus, ento ora boleh. Ini kemarin sore niku kula ada undangan di Laweyan, kepanggih kali rencang-rencang, ada 4 orang. Tidak taunya setelah saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, Ustaz, alhamdulillah kami ada komunitas wirid dzikir. Bagus. Apa saja wiridnya? Wirid la ilaha illallah. Berapa kali? 60.000 kali. Top. Itu kalau 60.000 kali la ilaha illallah. Kalau di Jawa Timur niku terkenal dengan dzikir wida. Dzikir wida. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 60.000. Terus apalagi wiridnya? Saya tanya. Alhamdulillah kita wirid surat Al-Ikhlas. Berapa? 200.000. Oh, ajib ada saya. Bagus, tidak apa-apa. Ya. Banyak wirid, banyak zikir. Lek kula rumiyin
ayat kursi. Dikatuk jauh saking guru kula le dikira ayat kursi ya. Pinten yai? 10.000 kurang 1. Kalau 10.000 kurang 1 berapa? 9.999. Satu dudukan nih. Satu dudukan. Dulu. Sekarang wis males. Lu enak turu. Ya, banyak wirid Ramadan, banyak zikir. Kata Nabi, betapa banyak umatku besok berpuasa di bulan Ramadan, mereka hanya bisa menahan lapar dan haus tok, tidak dapat ganjaran apa-apa. Siapa mereka? Mereka adalah satu yang tidak bisa menjaga lisan. Di bulan Ramadan ngerumpi wae. Wis ngerti Ramadan cek ngerumpi wae. Ya Bu ya? Bu? Kok mantuk-mantuk? Loh, bapak-bapak kita semua di bulan Ramadan diusahakan kita kalau bisa jarang-jarangkan keluar rumah biar kita tidak suka ngerumpi. Kalau misalnya awake dhewe enek kanca dulur tangga ngejak ngerumpi, ngejak padu, ngejak rame, maka panjenengan ngasih isyarah, kata ulama fikih, aku poso. Aku poso. Ngono ba? Lek ngejak ngerumpi, panjenengan tinggal sedia lakban. Terus lakban. Template no, plak, poso. Poso-poso moso ngerumpi. Besok dipraktek loh ya. Nanti dipraktek. Ampun, niku gojekan tok. Nanti malah praktek. Ya. Ngejak wong nesu misalnya, marahan di bulan Ramadan. Poso. Sampai no poso. Aku iki poso. Kuntu shaim, ana shaim. Poso. Nah itu. Jadi kita di bulan Ramadan meripat, dijaga meripat kita di bulan Ramadan. Kalau bisa buat lihat Al-Quran terus, ojo delok HP, delok TV, tok boleh, tapi ada waktunya. Punya telinga Ramadan, poso, milu poso telinga kita. Ojo mau ngerungoke omongan tangga tok, kepo. Apa ngomong apa? Ini kupingin Ramadan punya kaki dijaga. Maksudnya bagaimana? Ojo jalan sing menuju yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mula Bapak Ibu, kita persiapkan bulan Ramadan ini bagaimana caranya kita agar Ramadan tidak sia-sia, tidak hanya lapar dan haus tok, tapi kita juga dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Terus yang membatalkan puasa, salah satunya adalah ma wasala amdan ilal jauf al-munfatih. Sesuatu yang nyampe ke lubang-lubang yang ada dengan disengaja, minum, makan, ya, atau mungkin memasukkan obat dari dua lubang kemaluan depan belakang, itu nggak boleh, bisa jadi batal. Juga nyuwun pangapunten, napa niku cantuk niku bekam.
Nah, bekam itu bisa jadi batal. Kalau bisa ndak usah sih, pijet biasa wae. Lek bes Ramadan monggo, ndak apa. Karena kata Nabi, yang membekam, yang dibekam batal puasanya. Ya lebih baik pijet biasa aja atau keroan itu nggak apa-apa. Ya, jadi kalau bekam itu kalau bisa jangan. Ya. Atau suntik di siang bulan Ramadan, di siang bolong Ramadan, suntik misalnya kita mumet, ya, mumet panas dingin gitu. Kok pengen suntik? Ndak apa-apa, boleh saja, tapi makruh. Asalkan jangan dimasukkan dari dua lubang kemaluan, masuk dari depan, masuk di belakang. Kalau dibokong misalnya di tidak masalah, tapi makruh. Wis muga-muga sehat kabeh. Amin Allahumma amin. Ya. Terus juga yang tidak boleh dilakukan bulan Ramadan, muntah disengaja, kumpul dengan istri, atau mengeluarkan sperma dengan disengaja di siang bolong Ramadan, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Intinya sesuatu yang apa namanya yang menjadikan sebabnya kita batal, yo jangan. Itu ya, itu batal-batalnya. Nanti kita boleh ditanyakan kalau nggak paham. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu adalah sunnah di saat kita berbuka puasa. Nah, sunnahnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan apa saja? Salah satunya adalah takjilul fitr, menyegerakan buka. Jangan nunda-nunda. Contoh, ketika kita dengar azan, Allahu Akbar, panjenengan cukup sedia kurma sama air putih dulu. Tapi nyotolo lek buka apun balas dendam. Halo. Kadang-kadang balas dendam. Segone telung piring. Lauk-lauknya macem-macem, esnya yo macem-macem, es teler, es momet. Akhirnya sholat tarawih aras-arasan. Samsoyo imamnya suwi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Wah, kesuwen. Suwe. Terus imamnya baca ayat-ayat panjang. Kayak yang pernah terjadi itu. Imamnya jadi apa? Jadi imam tarawih. Wes suaranya diapi-api, baca suratnya yang panjang. Wama lali. Cah cilik nang mburi ngomong, kul huwaile. Ya, terserah jamaahnya, terserah masjidnya. Kalau di Jawa Timur, di daerah Temboro, Magetan, Pondok Pesantren Temboro, Magetan,
itu 20 rakaat 30 juz. Kalau di sini berapa? 8 toh? Berapa juz? Nah, yang penting kita jangan terlalu kenyang. Cukup air putih sama kurma dulu. Setelah salat tarawih boleh makan, enggak apa-apa. Kalau toh harus makan, yuk jangan warak-warak, jangan kenyang-kenyang. Jadi kalau buka segera. Yang kedua, takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Bagaimana maksudnya? Misalnya sekarang sahur jam 3, subuh jam 4, atau biasanya kan jam 2 sudah ada yang bangunin sahur gitu. Subuh jam 4, paling tidak panjenengan sunnahnya sahur setengah jam sebelum subuh. Setengah jam sebelum subuh. Tapi kalau bapak enggak Pak, masih waktunya lebar enggak Pak, setengah jam Pak? Kan masih ngudut ngopi barang Pak ya. Ya, cukup ya, cukup nih. Pokoknya sahurnya agak dimundur ke. Tapi jangan urik-urik. Maksudnya urik bagaimana? Lek buko milu adzan sing dhisik, lek sahur milu adzan sing keri. Wah, iki namanya urik. Ya, kan kita ini kalau adzan sudah ada waktunya, kita ambil waktu yang nasional saja. Ya. Yang terakhir, sunnahnya orang yang berpuasa tarkul hijrah, meninggalkan omongan-omongan yang kotor. Jangan suka ngomong-ngomong kotor, misui, misalnya ngomong apalah, sekiranya omongan itu gak baik didengar, tinggalkan saja. Nih, itu mungkin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang terpenting, ibu bapak kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa melaksanakan bulan Ramadan penuh ridho, penuh rahmat, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita besok apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan? Nyon pangapunten, ini saya sampai 7 jam 7 karena kondisi kurang begitu fit. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sampun. Ini terakhir, oke, Pak, terakhir. Oke, terakhir. Ibu, Bapak, Nyon pangapunten. Niki mumpung masih masuk Sya'ban. Mulai kulo ngaos teng mriki kempal kali jenengan, khususnya sama sesepuh-sesepuh dan para pengurus masjid jamaah sedoyo. Mulai kulo ngaos teng mriki ngaji di sini, panjenengan menemukan tutur kata yang kurang baik, tutur kata yang kurang sopan, tingkah laku saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan nggih. Nggih, kita saling memaafkan biar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sehat semuanya, lancar semuanya, bahagia semuanya, sukses semuanya, yang punya hajat dikabul, yang sakit disembuhkan, yang punya musibah dihilangkan, dan mudah-mudahan usia kita diakhiri husnul khatimah. Sebelumnya kita bisa ziarah Mekah, Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, terima kasih, mohon maaf, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.